Salam, selamat pagi. Tuhan menyertai memberkati kita sepanjang malam yang telah kita lalui. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan yang telah menemani, memberkati kita sepanjang istirahat malam kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan seluruh perjalanan kehidupan kita bersama di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang telah kami terima di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan kami ada di hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar sebelum kami memulai segala aktivitas dalam kehidupan kami hari ini, Tuhan, kami ingin menenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Kolose pasal kedua, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kolose pasal kedua, ayat ke-6 dan ke-7, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita terus ulang di dalam hidup kita masing-masing. Kapankah waktu pertama sekali kita menerima Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Yaitu pada waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman kita itu membawa kita secara sadar bahwa kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan awal-awal sekali kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat ketika kita dibawa ke hadapan Tuhan dalam baptisan kudus. Lalu kita teguhkan itu di dalam naik sidi. Bagaimana kita mengaku bahwa Allah yang menjadi manusia itu di dalam Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena itu harus betul-betul kita perhatikan sebagai orang Kristen yang menerima Kristus adalah hidup di dalam Dia, yaitu menyesuaikan perbuatan kita dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Menyesuaikan perilaku kita dengan ikrar, pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dan inilah yang diminta dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap
di dalam Dia. Perilaku-perilaku kita harus menggambarkan bahwa kita hidup di dalam Dia. Karena kita telah menerima Kristus, setuju untuk menjadi miliknya. Kita harus hidup di dalam Dia hari ke hari dan menjaga persekutuan dengannya hari lepas hari. Dan itulah yang kita lakukan selama beberapa bulan ini, bahkan selama kita menjadi orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kita mau terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun kehidupan kita, kita mau terus dekat dan melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan pagi, siang, dan malam. Kerinduan kita semakin membara, kerinduan kita semakin tebal di dalam Tuhan. Karena itu dilanjutkan di dalam ayat ke-7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, bahkan dibangun di atas Dia. Tidak ada lagi pondasi yang lain selain Kristus Yesus Tuhan yang telah datang menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa masa lalu kita, dosa-dosa masa kini, bahkan dosa-dosa yang akan datang. Di sana Kristus juga telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, dibangun di atas Dia. Bahkan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh, bertambah kuat, bertambah kokoh. Akhirnya akar dalam iman percaya kita ini semakin dalam, mengenal siapa Tuhan yang telah menjadi juru selamat itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Semakin dekat kita hidup di dalam Kristus, semakin kita bertambah teguh dalam iman, tak tergoyahkan walaupun sulit dan rumitnya kehidupan, walaupun mungkin susahnya untuk menjadi saksi tentang Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, walaupun mungkin kita sangat-sangat sulit dan dibatasi untuk beribadah pada beberapa bulan ini, beribadah di rumah kita masing-masing, tidak bisa kita beribadah di dalam gereja kita, namun kita tetap harus bertumbuh, berakar, dan bertambah teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari terus kita membangun hidup kehidupan iman percaya kita, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, sehingga kita bisa mengatasi, bisa melampaui setiap perjalanan kehidupan yang mungkin penuh tantangan dan rintangan. Selamat bergumul, selamat berjuang, selamat bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan. Ini waktunya untuk kita berbuah dalam mengasihi Tuhan melalui iman percaya yang kita miliki. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, melimpah dengan buah-buah kebaikan-kebaikan, melimpah dengan ucapan terima kasih. Sebagaimana Daud dalam kehidupannya mengajarkan kepada kita dalam khotbah yang baru saja kita dengarkan pada hari Minggu lalu, dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27. Daud secara pribadi bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Itulah tanda bagaimana hidup yang berakar, hidup yang dibangun di atas Dia, hidup yang bertambah teguh dalam iman yang dia terima, yang telah diajarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, oleh pengalaman hidup. Di sana juga kita menemukan pengajaran-pengajaran.
Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami diingatkan dan diajar kembali agar hidup kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah hidup kami Tuhan tetap di dalam Engkau, tak tergoyahkan oleh apapun itu, tak terpisahkan oleh apapun itu dalam kehidupan kami kepadamu. Kami mau terus berakar di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau, bahkan iman percaya kami semakin bertambah teguh, karena kami mendapatkan pengajaran-pengajaran yang dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, pagi, siang, dan malam. Bahkan dalam pengalaman-pengalaman hidup kami dapat pengajaran bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan senantiasa menemani kami, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan menyediakan. Di sana pun kami Tuhan mendapat pengajaran-pengajaran, sehingga hati kami ya Tuhan, hidup kami penuh dengan ungkapan syukur, penuh dengan ucapan terima kasih kepadamu yang telah menemani kami sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan, temanilah kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami, aktivitas kehidupan yang kami akan jalani. Tuhanlah yang menjadi pembimbing dan yang membimbing seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, temani keluarga kami, temani setiap warga jemaat-Mu, bahkan juga temani setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami sekaliannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, semangat. Tuhan memberkati kita sekaliannya.